Trading merupakan aktivitas jual beli aset finansial. Mengapa trading banyak digemari sekarang? Karena trading, ya, dengan cara kita melakukan trading, kita berpeluang mendapatkan return atau profit. Profitnya dari mana? Dari selisih harga jual dan beli atau transaksi yang kita lakukan. Tetapi masih banyak Andrew temukan banyak sekali trader yang gagal dalam melakukan trading. Bukan karena trader tersebut tidak bisa trading, bukan karena trader tersebut tidak memiliki analisa yang kuat, tetapi yang Andrew sering temukan adalah faktor psikologi atau psikologisnya, ya. Jadi berikut ini Andrew akan menjelaskan, ya, 5 faktor psikologi yang sering membuat trader gagal. Apa saja? Simak video berikut, ya. Arti dari psikologi itu sendiri adalah mengenai mental atau emosi kita pada saat kita sedang melakukan transaksi, baik ingin entry pada saat floating, ya, baik itu floatingnya loss atau floating profit, maupun pada saat kita sedang mau exit, ya. Nah, jadi ada 5 nih, ya. Yang pertama tentunya adalah faktor keserakahan, ya. Keserakahan adalah bentuk, ya, emosi kita pada saat kita bertransaksi dengan menggunakan, ya, resiko yang sangat-sangat tinggi. Biasanya keserakahan akan diuji pada saat kita berada dalam posisi floating profit. Pasti dalam hati kita atau emosi kita akan memiliki perasaan, nanti siapa tahu bisa naik lagi, nanti siapa tahu bisa profit lebih banyak lagi. Nah, cara mengatasinya tentunya Andrew sudah sering sekali bilang bahwa dalam melakukan trading sebelum kita entry, ya, bahkan sebelum kita entry, Andrew sudah berpesan bahwa harus siapkan yang namanya trading plan. Artinya ketika kita entry, baik itu buy maupun sell, kita sudah punya target di mana kita akan exit. Jangan sampai pada saat floating profit baru kita mikir exitnya di mana. Disitulah emosi kita akan terpengaruh oleh keserakahan kita, ya. Itu yang pertama. Yang nomor 2 adalah takut loss, takut rugi, ya. Nah, ini juga, ya, teman-teman harus kuasai. Bagi Andrew simple. Apabila seorang trader belum bisa menerima risiko atau masih takut dengan rugi, saran Andrew adalah jangan trading. Karena ketika kita memutuskan untuk trading, artinya teman-teman harus siap dengan risiko apapun yang terjadi. Cara mengatasinya adalah teman-teman ketika entry, ya, sama dengan yang pertama, harus punya trading plan. Cuma bedanya adalah kalau yang pertama kita menentukan take profit, dalam hal ini kita menentukan namanya adalah stop loss. Artinya resikonya kita sudah bisa batasi, dan ketika kita sudah menempatkan stop loss, itu adalah resiko yang kita bisa terima, ya. Yang ketiga adalah faktor overtrade atau overtrading. Ini adalah, ya, kondisi di mana mental kita, ya, terlalu percaya diri secara berlebihan. Biasanya baru untung sedikit kita sudah merasa seperti Superman, ya. Baru profit sedikit kita sudah merasa bisa profit selamanya, profit terus, ya. Akhirnya apa? Lotnya dibesarin, ya. Akhirnya kita modalnya dibesarin, ya. Padahal, ya, overtrading sangat berbahaya, ya, apalagi, ya, buat para pemula. Mungkin profitnya baru 1 kali, baru 2 kali, dia sudah merasa sangat-sangat powerful, strateginya canggih sekali, ya, pasti cuan, pasti profit, sehingga semuanya diresikokan. Dan ketika resiko itu datang, maka akan habis semua. Jadi cara mengatasinya, ya, tentu adalah kita harus
paham, kita harus menghitung segala kemungkinan terburuk. Dan ingat, yang namanya trading itu pasti ada untung, ada rugi. Ada saatnya kalian untung terus, ada saatnya kalian rugi, dan itu normal. Nah, ketika kalian untung, kalian harus bisa withdrawal beberapa yang kalian sudah dapatkan, ya. Nah, jadi jangan sampai ketika kita profit malah modalnya ditambah, lotnya dibesarkan, akhirnya ketika terjadi kesalahan akibatnya fatal, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah tidak disiplin, ya, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan pun. Jika kita tidak disiplin, maka kehidupan kita atau pekerjaan kita akan berantakan. Apalagi trading. Andrew ambil contoh aja yang paling simpel, ya. Apabila teman-teman tidak disiplin dalam masuk kerja, nah tentunya kerjaan kita akan berantakan. Akan sering ditegur oleh atasan. Yang kedua juga pekerjaan kita akan sering terlambat, ya. Nah, jadi disiplin itu sangat-sangat penting. Disiplin itu bukan hanya disiplin tentang bagaimana cara kita entry, bagaimana cara kita stop loss, bagaimana cara kita take profit, tetapi disiplin dengan strategi yang teman-teman sudah yakinkan. Disiplin dengan strategi yang teman-teman ingin pakai. Jangan sampai ketika teman-teman sudah memilih untuk strategi tertentu, tetapi ketika kita entry, ketika kita trading, ternyata strateginya tidak dijalankan dengan baik dan benar. Stop lossnya dirubah, take profitnya dirubah, lotnya dikecilin, lotnya dibesarin. Artinya kan itu sudah tidak sesuai lagi dengan rules yang ada, yang teman-teman yakini. Jadi saran Andrew adalah harus disiplin, bukan hanya dalam trading, tetapi dalam kehidupan kita. Dalam kita bekerja, dalam kehidupan kita sehari-hari, disiplin itu sangat penting. Harus. Oke? Nah, jadi itu yang keempat. Yang kelima adalah FOMO, fear of missing out. Artinya trader ini atau investor takut kehilangan peluang, takut kelewatan peluang yang ada. Bahkan sampai sekarang pun Andrew masih sering temui klien-klien Andrew, teman-teman Andrew, sahabat profit, lapor, "Pak, kok jarang ambil posisi padahal marketnya sedang bagus, Pak, kok ini marketnya bergerak kenceng kita nggak ambil posisi." Dalam trading itu ingat, kita harus sabar. Sabar itu bukan berarti kita lambat. Dan ingat, dalam trading itu bukan setiap posisi, bukan setiap peluang kita harus entry, bukan setiap hari kita harus trading, enggak. Yang namanya trading itu kita harus sabar menemukan probability yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat powerful, barulah kita entry. Dan Andrew yakin teman-teman ketika ingin memutuskan untuk trading, pasti teman-teman ingin memiliki trading atau posisi yang akurat. Nah, kalau teman-teman mau posisi yang akurat, maka teman-teman harus menemukan momentum yang akurat. Jangan berharap setiap hari harus entry posisi. Jangan berharap setiap kali market bergerak selalu pengen profit. Nggak bisa. Yang penting itu dalam trading itu satu, bukan profit, tetapi bagaimana cara kita entry, bagaimana cara strategi kita bekerja. Profit itu nomor 2, Jadi jangan sampai teman-teman menomorsatukan profit, tapi strateginya sebenarnya asal-asalan. Kalaupun profit bisa saja itu keberuntungan, Jangan-jangan itu kebetulan, Jadi janganlah sampai kita pengen terburu-buru. Oh, lihat orang lain profit ratusan persen, ribuan persen hanya dalam waktu sekian. Dan kita juga pengen lakukan seperti itu, padahal teman-teman tidak tahu proses orang lain itu seperti apa. Teman-teman tidak tahu orang lain itu menggunakan tools apa. Apakah teman-teman tahu orang lain itu menggunakan strategi apa? Kan teman-teman nggak tahu. Jadi jangan terburu-buru. Kita juga tahu kita pengen profit, tapi ada caranya, ada rulesnya, ada momennya, ada waktunya yang kita harus tunggu. Jadi itu 5 psikologi yang teman-teman harus perhatikan.